Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bagaimanapun situasinya karena Dia menyertai kita. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Lukas 21 ayat 7 sampai 11. 路加福音第21章第7到11节, saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Sama-sama ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan ia di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengerti firman Tuhan yang baru kami baca, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Dalam Matius pasal 16 ayat 2 sampai 3, Yesus mencela orang Farisi, orang Yahudi. Ya, Yesus berkata kepada mereka, kamu tahu kalau pagi hari langit merah, maka hari itu langit akan cerah. Kemudian kamu juga tahu kalau petang hari atau sore hari langit merah dan agak gelap, ya, merah redup, merah redup. Kamu tahu hari itu, esoknya hari akan buruk. Ya. Jadi saudara, orang-orang Farisi itu, orang Yahudi itu, mereka tahu untuk menilai hari dengan melihat tanda langit. Kalau langitnya merah, maka dikatakan akan cerah. Kalau langitnya merah redup-redup pada sore hari, berarti besoknya hari akan mendung atau hujan. Itu sebabnya ketika mereka memahami hari, ya, kalau sore hari, petang hari, langit merah redup-redup, maka mereka tidak merencanakan melakukan aktivitas di luar rumah atau di tengah-tengah ladang, kecuali memang harus. Atau membawa domba-domba pergi keluar, karena mereka tahu besoknya pasti hujan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kehebatan orang Yahudi, orang Farisi yang bisa membaca tanda-tanda dari langit. Tapi persoalannya adalah, saudara-saudara, Yesus berkata, kalian tidak mampu menilai zaman. Ya. Kalau langit dia tahu, tapi tanda-tanda akhir zaman mereka tidak bisa menilai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus meminta, oke, ya, tolong dibantu dulu supaya bisa tenang ya, oke, baik, ya. Oke, ya, jadi saudara, orang Yahudi bisa menilai langit dan apa yang akan terjadi, tapi orang Yahudi tidak peka, tidak sensitif menilai zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya Yesus menceritakan tentang akhir zaman. Kemudian saudara, dari kitab suci yang kita baca tadi, muncul beberapa poin-poin penting tanda akhir zaman. Yang pertama adalah muncul orang-orang yang akan menyamar, orang yang akan mengaku dia adalah Yesus. Muncul Mesias palsu. Kenapa saudara-saudara? Karena orang Yahudi mendapatkan sebuah kitab nubuat yang ada di Daniel.
bahwasanya anak manusia akan datang dari langit, kemudian menghakimi seluruh bangsa. Dan itu merupakan sebuah nubuat sebelum Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan saudara-saudara, saya ingin mengatakan pada saudara, dari zaman ke zaman sudah muncul begitu banyak Mesias palsu. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, ada yang membuat sebuah parodi yang membangkitkan orang mati terjadi di Afrika. Tapi saudara-saudara, begitu diselidiki, itu semua settingan. Ada yang mengaku dia adalah utusan dari Tuhan. Ya, salah satunya di Indonesia yang cukup terkenal adalah Lia Eden. Dengar toh? Kemudian ada majap-majap akhir zaman, si Buea. Dan macam-macam saudara-saudara. Ya, Yesus berkata, itu adalah tanda-tandanya. Bahkan yang lebih besar dari itu. Kemudian muncul agama lain, ya, di luar Kristen mula-mula. Nah, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda pertama, muncul Mesias-Mesias palsu. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mendengar itu, jangan percaya. Jangan ikuti. Kenapa? Kalau Yesus datang kedua kalinya, semua mata akan melihat dia. Ya, dan ini kita akan bicarakan pada minggu yang akan datang. Jadi Mesias palsu muncul, dan itu sudah terjadi dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Ya, kemudian saudara-saudara, yang kedua, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tanda-tanda akhir zaman. Saudara, apa artinya bangsa? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dia pakai istilah etne, panta etne, ya, bangkit melawan etne. Etne itu adalah etnis, bangsa kecil, bangkit melawan bangsa. Dan saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, hari ini, saudara mendengar deru perang, tapi saudara itu bukan barang baru. Perang dunia pertama, saudara sudah lihat berapa ngeri. Perang dunia kedua lebih ngeri lagi. Ya, hari ini kita sedang di ambang ketakutan perang dunia ketiga. Ya, ada Korea Utara yang punya nuklir, ada Pakistan yang punya nuklir, ada Tiongkok yang punya nuklir. Yang hebatnya, yang mirip-mirip dengan ini adalah bangsa bangkit lawan bangsa. Saudara tahu, gejolak besar sedang terjadi di LCS, Laut Cina Selatan. Tiongkok sedang berencana akan mengambil kembali Taiwan. Taiwan di backup oleh negara-negara adidaya yang lain, termasuk Amerika, untuk melawan Tiongkok. Nah, ini gejala bangsa bangkit lawan bangsa, saudara-saudara. Ya, dulu di Indonesia ada pemberontakan. Itu gambaran bangsa lawan bangsa, etne lawan etne. Ya, saudara, Yesus mengatakan itu adalah sebuah tanda bahwasanya akhir zaman akan segera datang. Ya, dan masih banyak lagi fenomena bangsa bangkit lawan bangsa. Ya, dan saudara, saya melihat yang pertama tadi udah terjadi dan sedang akan terjadi. Yang kedua tadi yang kita katakan sedang terjadi dan sudah terjadi. Dan itu Yesus bilang tanda-tanda. Ya, yang ketiga adalah saudara-saudara, gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Saya kaget. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi 8,3 atau 8,2 di Alaska. Tidak ditayangkan selanjutnya seperti apa. Dan saudara-saudara, gempa bumi besar, kalau kita bicara soal gempa bumi besar, saya rasa saudara lebih pengalaman dari saya. Waktu itu saya di Malang. Saya sedang studi, lalu tetangga saya berkata, Mas Johan, ada apa Bu? Itu loh Medan gempa katanya. Mereka tahu pokoknya Sumatera itu Medan. Hebat juga Medannya. Ya, 9,1 waktu itu. Lulu lantak. Gempa yang sangat menakutkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau betul-betul ada di situ pada waktu itu, saudara tidak ingin itu terjadi lagi. Tapi Yesus mengatakan itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, tidak lama di sini terjadi gempa di Jepang. Kemudian di Nias juga terjadi gempa.
Kemudian di bangsa-bangsa lain terjadi gempa. Ya. Gempa yang besar yang dibicarakan kitab suci, menurut saya ini adalah sebuah gempa yang lebih besar lagi. Karena nanti kalau di dalam kitab Wahyu kita menemukan ada sebuah gempa yang besar yang akan terjadi, menandai akan berakhir zaman ini adalah gempa yang menghilangkan 3 kota. Saudara pernah dengar gempa yang menghilangkan kota? Saudara boleh pergi ke Pulau Seram dan pelajari geologi. Di Pulau Seram itu ada patahan. Ya. Dan dari pantai langsung dalam sekali. Terjadi gempa yang sangat besar pada zaman purba. Satu kampung hilang, tenggelam semua. Dan ini dikatakan Yesus kurang lebih 1800, 1900, 2000 tahun yang lalu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi? Itu tanda-tanda akhir zaman. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal besar di luar kendali manusia itu terjadi di dunia ini? Supaya saudara dan saya jangan merasa lebih besar, lebih hebat dari alam ini. We were nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Itu yang penting, saudara. Ya. Dan saudara, yang satu lagi, 2 tanda lagi, Yesus katakan penyakit sampar. Saudara, kalau zaman Yohanes atau zamannya Yesus, ya, murid-murid bisa mengerti COVID-19, mungkin ini muncul. Tapi persoalannya mereka belum menemukan COVID, flu burung, flu Spanyol, black, belum kenal mereka. Ya. Tapi Yesus mengatakan tanda-tanda akhir zaman adalah penyakit sampar di mana-mana. Itu sudah terjadi. Ya, sudah merenggut begitu banyak jiwa dan itu sedang terjadi. Saya masih ingat tahun lalu di Brastagi, paman saya dengan temannya, mereka mengunjungi kami, lalu saya ajak mereka tinggal di vilanya teman untuk menikmati Brastagi. Lalu waktu punya cerita, kalian mau bawa apa pulang? Biar kami beliin, gini-gini. Oh, gak usah beli apa-apa, beli masker aja. Ketawa saya. Apa? Beli masker? Mau kau coa? Cuman minta masker, biasanya beli aseman, ya, asli dan macam-macam itu. Cuman minta masker, apa ini nggak salah, ya? Lalu saudara-saudara, waktu itu kita mendengar dan melihat COVID cuma terjadi di Wuhan. Sebenarnya di tempat lain pun sudah terjadi, nggak dibesar-besarin aja, ya. Kita melihat ibu-ibu tua berjalan, goyang, lalu jatuh, sesak napas. Kita merasa waktu itu, atau saya merasa 1 tahun yang lalu, COVID itu masih tidak mungkin sampai ke Indonesia. Saya merasa begitu. Waktu itu pendeta Paulus pernah ngomong, virus corona, saya merasa asing. Hari ini saudara-saudara, tanpa kita sangka-sangka, sudah datang di tengah-tengah kita. Mungkin ke depan, yang duduk di tempat ini, bisa lebih sedikit. Tapi nggak apa-apa saudara, asal saudara punya hati, saudara ikuti ibadah dengan sepenuh hati, baik on-site maupun online. Saya percaya Tuhan ada bersama saudara. Ini adalah sebuah tantangan. Tapi saudara-saudara jangan kaget. Yesus katakan ini tanda zaman. Kita yang kagetnya adalah 1 hari 1.800 orang kehilangan nyawa. 2.000 orang kehilangan nyawa. Itu dulu di India, sekarang di Indonesia. Kenapa kita diizinkan melihat tanda yang dahsyat, yang menakutkan seperti ini, saudara-saudara? Karena Tuhan mau kita betul-betul sadar. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Karena dulu Alkitab, orang-orang Alkitab nggak tahu itu COVID. Yang mereka tahu semua penyakit menular mematikan adalah penyakit sampar. Saya nggak tahu apakah ini sepertiga dunia akan hilang karena COVID. Karena sampai hari ini kita belum pernah menemukan ada obat yang ampuh.
yang betul-betul berantas COVID. Belum pernah. Tadinya kita sudah sangat optimis untuk persoalan ini. Tapi saudara-saudara, di Indonesia masih 40 ribuan per hari. Ya, tiba-tiba tetangga kita di sana sini ada yang kena. Besok lusanya game. Saudara-saudara, Yesus bilang jangan takut. Tapi juga jangan konyol. Ya, jangan takut artinya inilah tanda zaman. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan, ada penyakit sampar yang akan terjadi di dunia, sepertiga dunia akan binasa. Dan ini sudah kayaknya mengarah ke situ. Ya, ada negara yang sudah berhasil, lalu buka masker, muncul lagi varian baru, Delta. Varian Delta. Jadi saudara, saya juga unik merasanya ya. Karena virus ini dia sudah bermutasi lagi. Lama-lama vaksin gak ada gunanya lagi. Tapi saya nggak tahu apakah sepertiga dunia mungkin binasa karena penyakit sampar seperti ini. Kenapa kita diizinkan melihat? Supaya kita tahu ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ingat saudara. Lalu COVID menimbulkan keruntuhan ekonomi. Hampir di semua bangsa ekonomi hancur, ya. Jadi saudara, penyakit sampar kemudian timbul yang namanya kelaparan. Alkitab, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda akhir zaman, penyakit sampar di mana-mana. Lalu terjadi kelaparan. Saudara, saya ingin mengatakan, ya, di beberapa tempat di dunia kelaparan sudah terjadi karena penyakit sampar ini. Mudah-mudahan tempat kita berseru kepada Tuhan. Ya, situasi boleh sulit, tempat kita, bangsa dan tanah air kita minta Tuhan lindungi. Saya yakin dan percaya, pemerintah sekarang ini sangat bijaksana menangani COVID, sehingga kita bisa bertahan seperti ini. Coba dari dulu Pak Jokowi dan kabinetnya mengumumkan lockdown, habis kita. Malaysia udah ribut saudara. Sydney, Australia, yang katanya lebih ketat, lebih rapi, mulai demo dan ribut. Tapi Tuhan tetap pelihara Indonesia, itulah doa kita. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita melihat ini? Supaya kita tahu akhir zaman sudah di depan mata kita. Dan saudara-saudara, yang terakhir, tanda-tanda dahsyat dari langit. Yesus bilang, ada ya, tanda-tanda dahsyat. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu meteor jatuh di Rusia, menghancurkan sebuah rumah. Meteor jatuh di sana sini. Dan sebetulnya para astronom menemukan ada komet yang sangat dekat sekali dengan bumi kita. Ada asteroid yang cukup besar, berapa kilometer besarnya, mendekati bumi kita. Dan masih banyak lagi yang bisa membuat kita memahami bahwasanya tanda-tanda akhir zaman sudah di depan mata kita. Semua tanda itu sudah terjadi, saudara-saudara. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan izinkan itu kita lihat? Supaya Tuhan mau saudara dan saya siap. Amin. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya katakan pada saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang dibeli pakai darah Yesus menjadi milik Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan tidak menentukan tujuan hidup kita di dunia ini. Semua ini terjadi membuktikan kepada saudara dan saya, dunia kita ini sangat sementara, sangat fana, dan akan berubah setiap waktu, dan akan terjadi sesuatu yang kau tidak sangka-sangka. Itu sebabnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus Kristus, jangan tentukan tujuan terbesar hidupmu di dunia ini. Yesus sudah mengatakan, di bumi ngengat dan karat merusak, segala sesuatu berlalu, tapi di sorga kekal selamanya. Biarlah saudara-saudara, tujuan hidupmu dan tujuan hidupku adalah rumah Bapa di sorga. Dan Tuhan itu sendiri tujuan kita. Saudara-saudara, semua ini sudah terbuka di depan mata kita.
Bukan untuk menakut-nakuti saudara, bukan. Alkitab belum pernah mau menakut-nakuti orang. Tapi Alkitab memberikan nubuat, kemudian nubuat itu terjadi adalah menyadarkan saudara dan saya tentang tujuan hidup kita. Siapa kita? Saudara-saudara, kalau malam hari ini zaman manusia berakhir, pertanyaannya adalah apakah saudara siap? Ada begitu banyak faktor bisa menjadi penyebab akhir zaman. Perang nuklir salah satunya. Meteor yang besar jatuh menimpa bumi salah satunya. Bencana alam salah satunya. Penyakit sampar salah satunya. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat di depan mata kita. Kalau hari itu datang, zaman segera berakhir, apakah saudara sudah siap untuk itu? Saya ingin berkata pada saudara, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah harta saudara ada di sana? Kalau di sini sudah habis, saudara punya harta di sana. Pertama, minggu lalu kita bicarakan. Yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya membuat keputusan. Mulailah hidup untuk Tuhan. Muliakan Tuhan. Jauhi hidup duniawi. Jauhi dosa. Saling memaafkan. Kalau orang yang tidak mengampuni satu dengan yang lain, jangan harap punya tempat di kerajaan surga. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan satu kalimat. Seruan para nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah persiapkan dirimu untuk menghadap penciptamu. Saudara, hari ini kenapa khotbah kita harus seperti ini? Supaya saudara siapkan diri. Tapi jangan hidup aneh-aneh. Hidup seperti biasa, jauhi dosa, jauhi kebencian, jauhi kemarahan, buang balas dendam, persiapkan dirimu. Kalau zaman berakhir, tempatmu yang kekal sudah disediakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kalau firman-Mu pada hari ini yang dijabarkan dengan sangat sederhana boleh menguatkan kami, mempersiapkan kami bahwasanya hari Tuhan segera tiba. Biarlah kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat dan waktu-waktu ini begitu singkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit warta yang perlu kami wartakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersama-sama dengan kami. Ya, persembahan boleh dipersembahkan waktu saudara masuk atau nanti saudara pulang. Ya. Kemudian saudara telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saudari almarhum Wong Chiulan, ibunda dari saudari Esther Rita dan Tony, dan telah dikebumikan pada tanggal 28 Juli di Matai. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Nah, kami tetap menghimbau jemaat untuk terus mematuhi prokes, ya, menghindari keramaian. Bagi teman-teman yang ikut online, kami meminta supaya beribadahlah dengan sepenuh hati, ya. Dan untuk menghindari penularan COVID, jauhilah kerumunan-kerumunan di luar dan jangan pergi ke tempat kalau tidak perlu, ya, kemana-mana kalau tidak perlu. Kemudian saudara, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara transfer, kami mencantumkan nomor rekening gereja di bawah ini, ya. Ini ada nomor rekening gereja kita adalah 7144, ada di sini, ya, ada di tertib acara, Bank Mandiri Syariah, ya, atas nama saudara Riko dan Linda. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memberkati, menyertai kami. Biarlah firman Tuhan mengajar kami, menguatkan kami. Biarlah kami terus berpedoman kepada kebenaran-Mu. Pimpinlah kami dan berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.